Ya, ketemu lagi dengan saya di Yandra di tutorial QBase berbahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi atau cara kerja kompresor, ya, basic kompresor, basic kompresor. Kompresor adalah sesuai dengan artinya. Kompres itu kan memampatkan atau membatasi atau mengkompres gitu. Jadi apa fungsi utama dari kompresor? Jadi fungsi utama kompresor adalah untuk mengurangi atau menambahkan dynamic range yang berlebihan atau kurang. Ya, kenapa diperlukan kompresor? Karena di setiap track atau setiap lagu itu dynamic range atau level atau kekerasan suara itu kan berbeda-beda ya. Ada yang dia pelan, ada yang dia terlalu besar gitu. Contohnya di snare, suara snare atau suara vokal misalnya yang biasanya butuh penanganan khusus untuk kompresor. Jadi fungsinya adalah untuk membatasi gitu ya, untuk memampatkan, untuk melimit gitu. Jadi contohnya seperti ini, seperti gambar. Jadi di sini ada track sekian gitu. Kemudian ada track lagi yang dia agak besar. Jadi sudah jelas ya, ini tracknya kecil segini. Kemudian yang ini dia agak besar, agak peak. Bahkan ada yang vokal, misalnya dia agak teriak, dia mungkin di area ini dia jadi agak berlebihan gitu ya, di area sini jadi agak berlebihan. Nah, fungsi kompresor adalah untuk memberikan sinyal ini yang kecil dan besar ini menjadi seragam gitu, jadi berdinamika ya. Nah, jadi area yang berdinamika itu misalnya dinamikanya kita kita set di angka ini sama angka ini ya, ini sama angka ini misalnya ya, di 100 minus minus 12,0 sama minus 12,0 ini misalnya. Nah, area ini dan ini disebut dengan dynamic range gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, gimana cara kerja kompresor? Nah, kompresor membutuhkan dua dua hal, yaitu threshold dan rasio. Oke, sekarang kita bahas apa itu threshold. Threshold adalah level di mana kompresor mulai bekerja atau aktif gitu ya. Jadi jikalau threshold ini di angka 0 ya, threshold ini di angka 0, eh, artinya si kompresor akan aktif atau bekerja di saat sinyal menyentuh angka 0 gitu ya. Namun apabila sinyal tidak menyentuh angka 0, berarti si kompresor belum bekerja. Nah, untuk men-setting level threshold ini tergantung dari eh, besar kecilnya sinyal yang diterima gitu ya. Semakin kecil sinyal yang diterima, maka threshold semakin besar. Jadi kita ngeset thresholdnya pun semakin besar. Jadi misalnya kita menemukan track ya, menemukan track. Jadi katakanlah track ini kecil, udah gitu di sini tracknya besar, maka kita akan semakin besar mengompres track yang di area ini. Itu maka kita akan setting thresholdnya di angka yang lebih besar karena dia akan memampatkan ini untuk menyamakan ini. Itu paham ya? Paham ya? Contohnya seperti ini, saya ada gambar threshold. Nah, contohnya seperti ini. Jadi jikalau di depannya ini truknya kecil, misalnya truknya kecil segini ya, di yang warna putih, maka truk-truk yang di warna kuning ini yang besar ini akan terkompres. Jadi itulah fungsi threshold sesuai gambar ini sudah kalian bisa lihat gitu. Jadi warna kuning ini adalah warna sinyal yang telah dipotong gitu. Jadi nanti yang keluar di output yang warna putih aslinya yang sebelum ada kuning ini adalah sinyal input. Jadi yang sudah berwarna kuning ya, yang warna sudah terpotong ini artinya kalau kuning ini kan sudah tidak ada. Jadi warna putih yang terpotong ini adalah sinyal output. Inputnya adalah yang asli, yang belum ada kuning. Yang sudah ada kuning, warna putihnya sinyal output. Gitu ya. Inputnya sekian, akhirnya setelah dipotong outputnya jadi sekian. Begitu. Itu fungsi cara kerja threshold. Kemudian kita beranjak ke rasio ya. Kita beranjak ke rasio. Apa fungsi rasio? Jadi rasio adalah
fungsinya perbandingan. Sudah jelas ya, dari artinya adalah rasio. Rasio itu kan perbandingan ya. Jadi perbandingan antara sinyal input dan output gitu. Jadi misalnya kita set sinyal rasio itu ada di 4:1 ya. Berarti sinyal yang masuk 4 dB dari input ya, dari input sinyal 4 dB, maka yang akan dikeluarkan adalah 1 dB. Apabila kita set rasionya 10:1, berarti sinyal yang masuk 10 dB dari input maka akan terkompres menjadi 1 gitu di output gitu ya. Jadi seperti ini gambarnya saya sudah siapkan. Gini. Nah, jadi 4:1 rasio, jikalau inputnya 4 dB melebihi threshold, maka output akan boleh threshold akan membolehkan maksudnya output akan boleh keluar 1 dB over dari threshold. Jadi dia membatasi perbandingan input yang masuk dengan output yang keluar gitu ya. Jadi sebelum mendapatkan proses, misalnya ini belum mendapatkan kompresi, belum dikasih kompresor gitu artinya. Jadi sinyal input ini sama output sama, misalnya dia keluar 18 dB ya, dia akan keluar 18 dB. Tapi setelah dikasih kompresor maka rasio perbandingan atau rasio itu memperbolehkan sinyal input 4 dB. Kalau misalnya 4:1 berarti 4 sinyal input 4 melebihi threshold akan diperbolehkan hanya 1 dB yang keluar di output ya. Seperti gambar tadi yang kita lihat bersama-sama ya. Kayak gini gitu. Ngerti ya? Jadi dia akan memperbolehkan hanya 1 dB jikalau 4:1. Nah, kalau 10:1 ya sinyal input 10 dB sinyal input di sini melebihi threshold, maka akan dibolehkan 1 dB masuk ke sini gitu ya. Ya, paham ya? Oke, jadi seperti ini. Misalnya threshold kita set di sekian di sini, kemudian kita set thresholdnya 4:1 gitu. Nah, kenapa ini nggak ada perbandingannya? Kalau nggak ada perbandingannya udah pasti banding 1, rata-rata settingannya begitu ya. Jadi banding 1 gitu. Kita lihat di sini. Kita coba playback. This is scary, this is crazy, but at least I'm with Nah, you, baby. ini berarti artinya kompresor sudah bekerja. Jadi saat sinyal ini keluar, itu menunjukkan bahwa kalau semakin besar dia ke sini berarti input yang diterima sama kompresor ini besar. Akhirnya kerja threshold ini semakin besar. Jadi terlihat dia kompresnya semakin kuat gitu ya. Paham ya? Jadi kalau misalnya dia hanya menunjukkan kecil-kecil, dia hanya contohnya kayak gini. Ini waktu di songnan dia kecil. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, nah setiap di sinyal yang besar dia akan mengompres lebih banyak. Kalau misalnya kita set thresholdnya kita lebih ekstrim, misalnya dia akan semakin banyak kompres. Kita lihat di sini. Nah, semakin besar dia kerjanya. Nah, triknya adalah misalnya di sini kita mau cari yang mana sih? Cari yang kita jadi patokan apa sih? Nah, untuk buat belajar, untuk memahami kompresor, untuk merasakan kompresor, itu jangan misalnya di sini kita lihat sinyalnya sekian ya, sinyalnya sekian gitu. Nah, kita ceritanya mau mempertahankan sinyal ini dan ini kita kompres. Nah, berarti kalau bisa diusahakan ini jangan terlalu dikompres
gitu ya. Jadi belajarnya begitu dulu belajarnya. Oke, paham ya. Jadi kita menggunakan patokan yang ini, berarti ini juga jangan terlalu terkompres banget gitu. Oke, coba kita lihat. Stars align, baby, we're gliding in the night Kalau di bagian air. depan, Stars align, baby, berarti we're kita gliding in the tambahin lagi night thresholdnya. air. Stars align, baby, we're gliding in the night air. Stars align, baby, we're gliding in the. Nah, biasanya rasio ini juga udah di-set secara otomatis untuk beberapa plugin. Artinya otomatis itu dia sudah ada preset ya. Kan umumnya dipakai adalah 2:1, 4:1 ataupun 10:1. Contohnya di kompresor ini, bukan di ini gitu ya kan. Mana rasio? Nah ini rasio dia ada 2:1, 4:1, 10:1 ya. Kalian kan sudah tahu tadi fungsinya rasio bagaimana, jadi nanti dicoba-coba sendiri. Oke, sekarang kita mengarah ke attack dan release ya. Apa itu attack dan release? Nah, attack dan release adalah, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita mulai ke attack ya. Oke, apa itu attack? Attack adalah waktu yang dibutuhkan kompresor untuk mencapai pengurangan gain setelah threshold bekerja. Jadi maksudnya begini, contohnya ada di gambar. Sebentar. Oke. Ini adalah attack time ya. Jadi saat kompresor itu bekerja, seberapa panjang kompresor itu akan mengkompres sebuah sinyal gitu ya. Jadi itu diatur di attack. Jadi semakin cepat kita setting attacknya, berarti semakin cepat dia. Misalnya suaranya tak gitu panjang segini ya, berarti boleh kita panjangin gitu. Kalau misalnya tak 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 dek tak dek tak 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 dek tak dek tak, berarti kan di sini otomatis kan banyak sinyal nih, berarti kita set attacknya itu jangan terlalu panjang gitu. Jadi kita attacknya kita jadi percepat jaraknya. Kalau misalnya dari sini kemudian di sini ada track lagi, berarti attacknya kita set lebih cepat, fast gitu. Jadi kuningnya mungkin agak kita geser ke sini gitu ya, karena bunyi sinar misalnya lagu rock gitu kan, tak duk tak duk tak 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 duk tak duk tak. Nah dia menjadi semakin cepat. Kalau misalnya beatnya cepat ya kita harus fast attack cepat biar gain reductionnya kembali lagi cepat. Jadi nanti GR atau gain reduction ini contohnya di sini dia kan tak 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 dek tak dek tak, balik lagi tak tak gitu. Tapi kalau lagunya kayak gini, misalnya lagu slow begini maaf, kalau lagunya slow begini ya kita tidak boleh set attacknya terlalu cepat gitu. Kalau attack terlalu cepat ya jadinya nanti akan kebalik gitu ya. Ngerti ya, paham ya. Jadi Stars align, baby, we're ini. gliding in the night air. Nah ini kita attacknya slow ya This is scary, gitu. this is Jadi lebih crazy, cepat gitu. Kalau misalnya kita but at cepetin, least I'm with you, nah dia baby. jadi nggak beraturan This could hurt me, this could kill me, but gitu. tonight I'm Ini nggak falling hard. akan terasa nanti kalau misalnya kita kompres di lagu-lagu atau sinyal-sinyal seperti snare yang butuh beat cepat, dek dek tak dek 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 tak dek. Nah itu nanti baru ketahuan gitu ya. Nah itulah fungsi attack. Kemudian release ya. Apa release? Adalah berapa lama kompresor akan selesai berhenti melemahkan sinyal suara. Jadi saat audio sudah mengenai threshold gitu ya. Jadi saat input itu sudah mengenai threshold, maka kompresor itu akan tetap bekerja ya untuk waktu yang singkat. Nah, pengaturan release itu digunakan untuk seberapa lama dia melemahkan sinyal gitu. Jadi itu pengaturan release seperti ini gambarnya. Gini. Jadi di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat kompresor bekerja attack ya. Attack seberapa cepat dia
memberikan apa namanya kompres. Kemudian seberapa panjang dia mengembalikan audio itu, melepaskan audio dan kembali lagi ke audio berikutnya, gitu ya. Itu fungsi rilis. Ya, di sini sudah ada gambarnya. Kalau yang tadi itu apa namanya attack, ini attack. Jadi seberapa cepat dia memberikan sinyal di kompresi, seberapa cepat gitu. Kemudian ini kalau rilis itu bukan kebalikannya, tapi sisi lain dari attack. Jadi setelah kompresi bekerja, efeknya itu berapa lama gitu. Itulah kira-kira fungsinya rilis. Seberapa lama dia akan mengembalikan lagi ke input untuk audio berikutnya, ya. Untuk sinyal berikutnya maksudnya. Misalnya ini sinyal masuk nih di sini. Kemudian ada sinyal masuk lagi di sini. Nah, kita setnya seberapa panjang rilis itu sehingga saat dimulai dari sini kemudian kembali lagi ke sini. Gitu ya. Kalau ini di set berapa cepat ya. Kalau ini seberapa lama dia akan melepaskan dan kembali lagi. Gitu ya. Mudah-mudahan mengerti di sini tentang basic kompresor. Kemudian ada lagi namanya makeup gain. Fungsinya makeup gain ini kita mengembalikan sinyal input. Jadi misalnya saat kita kompresi kemudian dari hasil yang kita kerjakan, yang kita lakukan, ternyata sinyalnya outputnya lebih mengecil daripada input awal. Nah, kita bisa mengembalikan lagi misalnya seperti ini. Stars align, baby, we're gliding in the night air. Misalnya begini ya. Stars align, baby, we're gliding in the night air. Nah, kita bisa kembalikan lagi. This is scary. Stars align, baby, we're gliding in the night air. Nah, bedanya si input yang kita terima di sinyal ini akan sama ya, karena kita sudah naikkan gainnya. Cuman perbedaannya saat kompresor ini bekerja, akan terasa lebih berdinamika. Stars align, baby, we're gliding in the night air. This is scary, this is crazy, but at least I'm with you, baby. This could hurt me, this could kill me, but tonight I'm falling hard. Stars align, baby, we're gliding in the night air. Let it. Nah, jadi udah tahu ya. Jadi dinamikanya akan lebih terjaga. Jadi itulah basic kompresor. Bisa diterapkan di beberapa di semua plugin. Yang penting tahu cara kerjanya. Jangan terlalu kompres terlalu banyak untuk belajar. Yang tadi saya bilang, cari saja basicnya. Misalnya kita mau basic, kita samakan di sinyal yang ini gitu misalnya. Berarti ya udah, jangan terlalu dikompres juga di bagian yang ini gitu ya. Yang penting pahami dulu, karena kompresor ini juga agak sulit, dipahami dulu, kemudian dicoba-coba, dicari dinamika yang paling enak, begitu ya. Oke, sekian dari saya tentang basic kompresor. Sampai ketemu lagi di tutorial saya berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Saya juga ada grup WhatsApp Cubase Learning. Sudah banyak siswa saya yang di sana, itu free, tidak dipungut biaya. Jadi langsung saja untuk bergabung dengan komen di bawah ya. Oke, segitu saja, sampai ketemu di tutorial berikutnya dan ciao.